Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang pernah dengar soal pattern? Pattern itu apa? Pattern adalah pola. Teman-teman ada yang pernah melihat desain yang mengandung pattern? Pattern itu seperti apa? Kemudian pattern ini digunakan untuk apa, teman-teman? Kita akan belajar hari ini tentang cara membuat pattern di Adobe Illustrator. Baik. Tujuannya kita bisa memahami konsep dari pattern dalam desain grafis. Kita juga bisa membuat dan juga mengatur pattern di Adobe Illustrator, dan kita bisa menerapkan pattern ini pada objek atau background design. Pattern itu sebenarnya apa? Pattern ini adalah pengulangan elemen desain untuk membentuk motif tertentu. Jadi ada elemen, ini kita gunakan pengulangan sehingga bisa menciptakan sebuah motif, dan fungsinya nanti banyak. Kemana aja fungsinya? Nanti akan kita pelajari. Di jenis-jenis pattern ini ada yang pertama, seamless pattern atau sambungan tidak terlihat. Jadi dia adalah sebuah pola, tapi dia tidak terlihat kalau dia ini adalah pola. Jadi sambungannya nggak kelihatan antara awal dengan ujung, nggak kelihatan. Jadi kita buat dia seamless polanya. Itu yang pertama. Contoh dari seamless pattern ini seperti batik. Batik itu dia polanya tidak terlihat. Jadi ada pengulangan, pola berulang, tapi garis sambungannya ini nggak terlihat, sehingga menciptakan tampilan yang halus dan kontinu. Tuh. Lalu jenis kedua ada half drop atau half brick pattern. Dia offset pengulangan, tapi posisinya dirubah sehingga menciptakan efek seperti batu bata. Half pattern atau half brick pattern. Yang terakhir adalah geometric pattern, berbasis bentuk sederhana. Pola yang dibentuk dari bangun bentuk geometris dasar seperti lingkaran, segitiga, dan kotak untuk hasil yang terstruktur dan teratur. Kita memanfaatkan geometrik sederhana untuk menciptakan pattern. Nah, tadi kita udah ngerti pattern ini apa, jenis-jenisnya. Sekarang kita ngomongin buat apa, bisa kita pakai kemana pattern ini. Yang pertama, bisa kita pakai sebagai tekstur baju. Pattern ini sering diterapkan untuk memberikan variasi dan estetika pada kain pakaian. Teman-teman pernah lihat contoh baju yang pakai pola pattern? Contohnya seperti apa? Jersey atau t-shirt dia pola pattern, atau patternnya hanya di sakunya kita bikin pattern. Nah, itu contoh kita menggunakan pattern sebagai tekstur pada baju. Selanjutnya juga pattern bisa kita pakai sebagai wallpaper. Tuh, teman-teman bisa ngelihat ada beberapa wallpaper dari bentuk pattern yang bagus. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Coba lihat wallpaper handphonenya. Nah, ada yang pakai wallpaper handphone pattern. Nah, kan ada tuh kadang. Jadi wajah orang diedit, devektorisasi, udah jadi pattern. Pengulangan wajahnya dijadikan pattern. Lalu juga pattern bisa digunakan sebagai background poster. Jadi untuk memperkuat pesan visual, dia backgroundnya menggunakan pattern. Seperti itu. Pattern juga bisa digunakan pada kemasan produk. Contoh kita jualan produk pisang nugget. Di kemasannya ini kita pakai pattern vektor pisang gitu, atau pattern vektor monyet misalnya begitu. Itu contoh untuk penggunaan pattern. Selanjutnya kita akan ngomongin tekniknya, bagaimana cara kita membuat elemen dasar. Kita akan mulai ngebuat elemen pattern, teman-teman. Ya, kita menjadikan satu elemen, kita jadikan dia sebagai pattern. Yang pertama caranya, ini kita buat dokumen baru di Adobe Illustrator. Kita buat ukuran dokumennya 1:1 saja. Misalnya 1080 kali 1080 pixel. Coba create new. Kita buat dia
1080 kali 1080 pixel. Color modenya kita buat RGB. Oke. Create. Oke, kita sudah punya. Selanjutnya kita coba buat elemennya dulu teman-teman. Kita mau pakai elemen apa? Kita boleh pakai shape yang ada di sini. Mari kita buat pakai elemen apa? Elemen bintang kok. Coba pakai elemen rectangle dulu deh. Saya mau dia ukurannya sama. Jadi saya buat dia masing-masing 200 pixel. Nah, saya mau ngasih dia warna. Fillnya saya kasih warna putih deh yang pertama. Lalu stroke-nya saya hilangkan yang pertama. Selanjutnya saya mau buat lagi. Waalaikumsalam Ibu. Oh iya, enak di sini Bu. Nah, sekarang saya udah punya. Nih, untuk mempermudah saya kasih stroke dulu deh. Kasih stroke dulu. Memudahkan kita settingnya. Oke. Baru saya hilangkan stroke-nya. Nah, dua elemen ini kita akan jadikan dia sebagai pattern. Gimana caranya? Pertama kita ke objek. Jadi kita sudah membuat shape ya, kita sudah baru kita udah buat shape baru, tapi kita pakai shape tool dulu aja. Nanti saya akan memberikan teman-teman kesempatan untuk berekspresi, untuk eksperimen menggunakan pen tool membuat vektor motif. Nah, sekarang kita pastikan mereka berada di dalam satu grup. Oke, kita buat satu grup. Ctrl G. Sudah satu grup. Selanjutnya teman-teman, kita udah punya elemen dasarnya. Sekarang kita ubah elemen dasar tadi menjadi pattern. Gimana caranya? Caranya teman-teman, pertama kita ke objek. Kita ke menu bar, kita pilih objek, lalu pattern, make. Nah, ini udah jadi kayak gini kurang lebih. Lalu kita bisa ngatur di sini tipe pengulangannya mau seperti apa. Kita coba pilih yang seperti ini, brick by row. Teman-teman boleh nyobain, banyak yang lain. Ibu ada di dalam ya? Nyanyi, Pak. Enggak, aku lagi bikin materi Bu. Di sini juga kita bisa ngatur offsetnya mau 1/4 kah, 1/3, 1/2. Di sini kita juga bisa ngatur objeknya mau seberapa offsetnya. Nah, ini adalah jaraknya. Jaraknya mau berapa pixel. Kalau kamu rubah-rubah, tadi akan berubah juga. Ini nggak akan saya atur, saya biarkan apa adanya. Kopisnya juga bisa kita atur mau berapa kali berapa. Lihat, nah dia akan bertambahkan. Cukup saya segini aja. Dim kopis. Ini buat nunjukin di sini kopisnya dia kita buat agak transparent kalau kita rubah, tapi ini hanya untuk looknya aja. Nah, dia akan kelihatan seperti itu. Ini hanya look aja. Oke, kalau sudah kita done, selesai. Nah, udah selesai teman-teman. Kita udah berhasil
membuat sebuah pattern. Sekarang menerapkannya, kita udah, yang pertama udah buat elemen, yang kedua kita udah buat patternnya. Dari elemen tadi kita jadiin pattern. Sekarang kita terapin. Gimana cara terapinnya? Kita buat ini media, atau kita buat istilahnya itu tempat kita mau nerapin patternnya kemana. Saya ambil shape di sini, saya mau buat. Nah di sini teman-teman, kamu ke swatch di sini. Kalau dia nggak muncul, kamu aktifkan dulu ke Windows, lalu pilih swatches. Nih, kamu aktifkan, udah kan? Nah di sini kamu pilih fill-nya menggunakan ini. Hati-hati jangan salah, ini stroke. Kalau stroke kita nonaktifin aja, tapi untuk fill-nya kita pakai ini. Tapi kalau kita buat, nah dia udah jadi pattern. Itu contohnya untuk membuat pattern. Baik. Baik, itu ya. Kita udah ngatur semuanya tadi, teman-teman. Ini diulangin, tadi kita udah belajar juga. Jadi kita udah belajar yang pertama untuk membuat, mana tadi? Ini kita udah belajar untuk membuat elemen dasarnya. Lalu dari elemen tadi kita buat menjadi pattern, kita ubah jadi pattern. Lalu kita pakai patternnya. Ini juga kita udah belajar tadi, udah saya tunjukkan. Baik. Sekarang ini adalah latihan kita, teman-teman. Coba teman-teman buat sebuah pattern yang bertema apa ya? Mau alam boleh, mau produk makanan boleh, tuh ya. Harus bagus teman-teman, jangan asal-asalan. Mari kita jangan kerja malas tuh. Nah nanti di akhir, tapi saya pengen lihat dulu pola kalian. Di akhir kalian terapkan kepada mockup, entah mau ke tote bag ya, entah mau ke tote bag atau mau ke kemasan makanan. Nah itu dua itu. Tidak, saya nggak mau ke background poster. Saya mau yang pertama ke tote bag atau ke kemasan makanan kayak gitu. Kalian buat coba. Baik, sampai situ teman-teman. Nextnya akan kita, ini masih di tahap desain. Nanti desain kalian yang bagus akan kita aplikasikan ke barang jadinya. Nah, seru toh. Makanya buat sebaik mungkin teman-teman. Oke.